Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Khairunisa, NPM 19063130002, akan menjelaskan tugas saya mengenai hafalan review video yang telah diberikan oleh Pak Denny mengenai matkul pemeriksaan dasar. Untuk review video yang telah saya tangkap ada 3 bagian besar, yaitu mengenai pemeriksaan sensasi, pemeriksaan saraf tepi, serta pemeriksaan cranial nerve. Untuk tes sensasi ini banyak sekali prosedur yang harus dilakukan untuk pasien. Yang pertama itu adalah light touch, yaitu memberikan sentuhan kepada pasien dan meminta pasien mengenali rasa sentuh tersebut. Untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan untuk tes sensasi ini, kita harus melakukan SOP yang benar, yaitu dengan meminta izin kepada pasien dan menjelaskan kepada pasien mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan kepada pasien. Untuk light touch sendiri ini kita menggunakan cotton swab, dan cotton swab ini akan disentuhkan kepada kulit pasien. Sebelum kita melakukan pemeriksaan menggunakan cotton swab, kita meminta kepada pasien untuk menutup matanya agar kita mengetahui kejujuran pasien mengenai rasa sentuhan yang telah didapatkannya. Selanjutnya ada tes temperatur. Sebenarnya tes temperatur ini hampir sama dengan tes light touch, tapi hanya saja benda yang berbeda dan tujuan pemeriksaannya yang berbeda, yaitu untuk mengetahui apakah indera rasa dingin atau rasa panas pasien masih berfungsi dengan baik atau tidak. Yaitu pemeriksaannya itu dilakukan dengan memberikan benda yang bersifat dingin atau bersifat panas. Selanjutnya ada pemeriksaan pain. Pemeriksaan pain ini pemeriksaan rasa sakit. Pemeriksaan rasa sakit ini dilakukan dengan menggunakan benda tajam namun tidak melukai pasien, atau benda yang sedikit tajam dan dapat memberikan rasa sakit pada pasien. Selanjutnya ada pemeriksaan vibration. Pemeriksaan vibration sendiri ini pemeriksaan yang dilakukan agar pasien mengetahui apakah pemeriksa memberikan getaran kepada pasien dapat mengenali tersebut. Selanjutnya ada proprioception. Proprioception sendiri ini adalah pemeriksaan yang dilakukan pada pasien. Apakah pasien dapat merasakan gerakan ibu jari tangan mereka, apakah pasien tidak bisa mengenali atau merasakan kebas. Selanjutnya ada grapetesia. Untuk grapetesia sendiri yaitu pemeriksaan yang dilakukan apakah pasien masih dapat mengenali rasa-rasa. Pemeriksaannya ini dilakukan dengan menulis huruf pada tangan pasien dan menulis angka pada tangan pasien dan meminta pasien mengenali apakah itu angka atau huruf. Selanjutnya ada stereognosis. Tadi kan kalau misalnya grapetesia itu dengan memberikan bentuk-bentuk huruf dan angka, sedangkan stereognosis sendiri ini memberikan benda kepada tangan pasien dan meminta pasien untuk mengenali benda tersebut. Selanjutnya ada double simultaneous stimulation. Pemeriksaan ini dilakukan lebih ke universal, seperti fungsi tujuannya itu untuk mengetahui apakah kedua tangan pasien mengetahui sentuhan yang benar dikala kedua tangan pasien itu diberikan sentuhan secara bersamaan. Selanjutnya ada balance. Pemeriksaan balance ini adalah pemeriksaan keseimbangan. Pemeriksaan keseimbangan sendiri ini dilakukan untuk mengetahui apakah pasien masih memiliki keseimbangan yang normal atau tidak, dengan meminta pasien untuk berdiri satu kaki dan lain-lainnya. Selanjutnya ada video peripheral neurological examination, yaitu dengan dermatomes upper limb dan lower limb. Sebenarnya pemeriksaan ini digunakan ke kulit untuk apakah ada keluhan terhadap cervicalnya atau tidak, yaitu dengan memberikan sentuhan kepada bagian-bagian yang terhubung dengan cervicalnya, yaitu dapat dilakukan pemeriksaan
dimulai pada cervical 5. Cervical 5 itu berada pada lengan atas pasien. Namun pemeriksaan dilakukan dengan kita minta pasien untuk menggerakkan tangannya dengan bentuk statis seperti pronasi, dan berikan sentuhan seperti pin gitu buat ditaruh dan disentuhkan kepada lengan atas pasien. Itu untuk mengetahui pemeriksaan C5. Selanjutnya untuk pemeriksaan C6 dilakukan dengan penyentuhan di bagian lengan bawah atau bagian sekitar jempol dan jari telunjuk pasien, tapi masih dalam keadaan pronasi. Nah, selanjutnya itu ada C7. C7 itu kita pada bagian jari tengah, jadi berikan rasa sentuh pada jari tengah. Nah, selanjutnya untuk C8 itu pada bagian jari manis sama jari kelingking dan berikan sentuhan. Nah, itu untuk C8. Selanjutnya untuk T1 kita minta untuk T1 dan T2 kita minta pasien untuk melakukan gerakan stagnasi seperti supinasi. Untuk T1 sendiri kita memberikan sentuhan pada lengan bawah pasien. Dan selanjutnya untuk T2 kita berikan sentuhan kepada bagian lengan atas. Untuk lower limb sendiri pada bagian L1 itu berada di sekitar paha bagian atas. Nah, untuk L2 itu paha bagian tengah, dan untuk L3 itu lebih ke arah nih. Selanjutnya ada L4. L4 sendiri itu dilakukan pada tungkai bagian bawah, yaitu area betis dan tibia fibula, serta bukan betis tapi bagian tibia fibula alias bagian anterior saja. Nah, untuk L5 itu bagian dalam dan luarnya, serta S1 untuk S1 itu bagian gastrocnemius, serta untuk S2 itu lebih ke arah paha bagian dalam. Selanjutnya ada pengecekan myotom. Pemeriksaan myotom sendiri ini itu difungsikan untuk pemeriksaan kepada pasien apakah pasien tersebut masih memiliki kekuatan kekuatan ototnya sendiri, seperti untuk pemeriksaan deltoid, terus untuk pemeriksaan bicep, terus ada untuk pemeriksaan extensor wrist dan lain-lainnya. Yang itu dilakukan seperti kita kalau di kelas saat pembelajaran kita lakukan seperti untuk mengetahui di mana letak bicep, di mana letak extensor, di mana letak tricep, dan dengan cara meminta pasien untuk melakukan kontraksi kepada ototnya. Selanjutnya ada upper limb dan lower limb tendon reflex. Nah, untuk pemeriksaan ini sendiri dilakukan untuk mengetahui apakah tendon pada bagian persendian pada bagian upper dan lower ini masih berfungsi refleksnya atau tidak, yaitu dengan menggunakan palu refleks. Selanjutnya ada tes selanjutnya pada video 4 ada tes Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale sendiri ini dilakukan pada saat kita berada di ruang ICU. Pertama ada pemeriksaan air response atau ESPN, yaitu dengan kita memberikan respon kepada pasien, memberikan respon kepada mata pasien, apakah mata pasien tersebut terbuka secara spontan atau tidak. Nah, selanjutnya
ada pemeriksaan verbal respon atau memberikan respon kepada pasien. Bapak, Ibu di mana? Apakah pasien dapat mengenali mereka ada di mana atau tidak? Selanjutnya ada motor respon, yaitu adalah dengan memberikan respon seperti meminta pasien untuk mengambil barang ini, terus untuk fleksi, pokoknya untuk dia memberikan bentuk gerakan tubuhnya mengenai untuk menunjukkan apa yang kita minta. Namun kalau misalnya tidak merespon, berarti itu ada kesalahan ada kesalahan terhadap pasien. Selanjutnya pada video terakhir yaitu saya mengenali pemeriksaan cranial nerve, yaitu ada olfactory nerve, ada dan lain-lain. Untuk olfactory nerve sendiri ini yaitu adalah pemeriksaan pertama mengenai saraf pembau. Nah, pemeriksaan olfactory nerve sendiri ini dilakukan dengan menggunakan alkohol. Namun alkohol ini memang alkohol khusus dan meminta pasien untuk mengetahui apakah mereka dapat mencium aroma alkohol tersebut dengan baik atau mengenali aroma alkohol tersebut dengan baik. Dan hal ini dilakukan secara bergantian karena lubang hidung manusia ada 2, jadi dilakukan oleh satu lubang hidung dulu dan berikutnya satu lubang berikutnya. Dan selanjutnya ada opticus nerve. Untuk opticus nerve ini seperti pemeriksaan pada pemeriksaan mata biasa, kayak kita diberikan tes apakah kita bisa membaca tes yang diberikan pada dinding kayak tulisan E, A gitu-gitu yang berurutan dari yang terbesar hingga terkecil. Selanjutnya adanya pemeriksaan oculomotor, cochlear, dan abductor nerve. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah pupil mata pasien masih bekerja dengan normal atau tidak, yaitu dengan memberikan rangsangan cahaya kepada mata pasien dan kita lihat apakah pupil mata pasien dapat mengecil atau tidak, dan jika tidak diberikan cahaya apakah pupil mata pasien dapat membesar atau masih tetap kecil atau tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya ada juga pemeriksaan masih dengan pemeriksaan okulomotor, yaitu mengetahui apakah pergerakan bola mata pasien masih dalam tahap normal atau tidak. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan pemeriksaan trigeminal nerve, yaitu dengan memberikan rangsangan atau sentuhan kepada kulit sekitar indera penglihat, indera visual. Selanjutnya ada facial nerve. Untuk facial nerve sendiri ini adalah rangkaian pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien apakah pasien masih dapat melakukan gerakan-gerakan pada kulit muka pasien tersebut, yaitu dengan cara meminta pasien untuk mengerukkan dahi, terus untuk berlaku senyum, terus untuk mengerukkan mata atau berlaku cemberut. Selanjutnya ada vestibulocochlear nerve, yaitu pemeriksaan yang dilakukan apakah pasien masih memiliki pendengaran dan keseimbangan yang normal, yaitu dengan diberikan rangsangan suara dan apakah pasien masih bisa mendengar rangsangan tersebut atau tidak, dan meminta pasien untuk duduk seimbang dan kita lihat apakah keseimbangan tersebut dalam tahap normal atau tidak. Selanjutnya ada glossopharyngeal dan vagus nerve, yaitu pemeriksaan apakah tenggorokan pasien masih bekerja dengan baik atau masih bisa menelan makanan dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada accessories nerve. Untuk accessories nerve ini adalah pemeriksaan tambahan seperti untuk apakah pasien dapat menggerakkan kepalanya untuk tengkleng ke kanan, tengkleng ke kiri,
dan kita melihat apa sternocleidomastoideusnya bergerak atau bekerja dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir untuk pemeriksaan ini adalah hypoglossal nerve, yaitu dengan melihat apakah kekuatan lidah pasien masih bisa dikatakan normal atau tidak, dengan cara kita meminta pasien untuk menjulurkan lidah dan meminta pasien untuk menunggu beberapa detik dan melihat apakah pasien tersebut sanggup menahan lidahnya atau tidak. Ya, sekian dari saya untuk hafalan review video pemeriksaan dasar ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.